Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat pagi, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Rika hadir kembali untuk menemani Anda nih Sobat Citra di Special Talk Show hari ini. Kita bersama DPRD Jawa Tengah ya. Dan tentunya sudah ada beberapa yang hadir Sobat Citra di studio Citra FM Wonosobo tercinta ya. Ini kita akan bersama Pak Holik dulu nih Sobat Citra ya. Ini anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan kita sapa dulu Pak Holik ya. Halo Pak Holik, selamat pagi. Selamat siang Mas Riki. Iya, pagi menjelang siang ya untuk Pak Holik ya. Ya, hari ini kita bakal membahas tentang menuju Jawa Tengah tangguh bencana ya Pak ya. Di mana di bulan Agustus 2024 ini beberapa wilayah di Jawa Tengah diprediksi mengalami kekeringan yang juga berpotensi mengakibatkan kebakaran lahan dan hutan. Tidak hanya itu, dengan kondisi yang beragam, Jawa Tengah juga memiliki potensi bencana yang beragam pula, mulai dari kekeringan, banjir rob, cuaca ekstrim, gelombang tinggi di pesisir ya, dan lain sebagainya. Konsep tangguh bencana adalah pendekatan dalam manajemen resiko bencana yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, individu, dan lingkungan terhadap dampak bencana. Nah, menurut Pak Holik Pak, nih bagaimana kondisi terkini khususnya di Dapil Panjenengan nih Pak? Terima kasih Mas Riki. Selamat siang juga untuk para pendengar Citra FM yang ada di frekuensi 98,8 FM. Kalau kita berbicara kondisi saat ini, terutama yang ada di Dapil 9, wabil khusus di Kabupaten Wonosobo. Kita tahulah bahwa Wonosobo ini kan dikenal dengan iklimnya yang sejuk dan relatif dingin ya. Walaupun kalau di siang hari ini juga terik ya. Terik. Kita Wonosobo karo Semarang meh podo. Hampir sama ya, kan? Pak ya. Oke. Tetapi kita paham benar karena kondisi Wonosobo ini kan posisinya berada di dataran tinggi ya. Tapi di lain itu Wonosobo juga mengalami kondisi cuaca ekstrim juga sebenarnya. Jadi berapa tahun yang lalu kita tidak pernah bermimpi kalau Kecamatan Kejajar itu ada banjir. Dan sampai itu menjadi perhatian nasional gitu, perhatian nasional gitu. Lebih dari 1 minggu perhatian nasional tertuju ke Wonosobo karena ada banjir bandang yang ada di Kecamatan Kejajar. Berbicara bulan Agustus Mas, jadi ini khusus di Wonosobo, wabil khusus di Dieng gitu. Kita juga terdapat fenomena unik biar minum dulu ya Pak Holik. Agak ini. Jadi bulan Agustus September ini juga di Wonosobo, terutama di Dieng ini sering muncul fenomena unik, yaitu munculnya embun es atau kita sering ngomongnya embun upas gitu ya. Wonosobo, Dieng ini kan terkenal dengan segudang kearifan lokal wisata dan budayanya. Minggu kemarin kita baru saja menyaksikan event tahunan yang kebetulan tahun kemarin off. Iya. 2 tahun. Iya. 2 tahun berturut-turut off, yaitu Dieng Dieng Culture Festival, DCF. Wonosobo ini kan agak bingung juga di saat orang Wonosobo ditanya tentang DCF, karena
orang di luar Wonosobo, terutama di luar Jawa Tengah, itu taunya kan Dieng itu kan Wonosobo. Iya. Nah, dengan adanya Dieng Culture Festival ini pasti akan mengkorek, terutama yang punya teman-teman, punya sahabat-sahabat di luar Jawa Tengah gitu kan. Ini ada kegiatan seperti ini, bagaimana dan lain sebagainya, sampai tolong aku di booking ke hotel. Tapi ya caranya gitu lah. Ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa bagi kita. Artinya bahwa dia menjadi daya tarik tersendiri karena dengan kearifan lokal wisata dan budayanya. Di daerah Dieng ini kan dingin, terutama pada malam hari ini di bulan-bulan Agustus September ini kan bisa sampai minus ya. Minus. Ya, kita paham benar hal ini disebabkan karena Dieng berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Dan juga penurunan suhu drastis pada bulan musim-musim kemarau. Namun kondisi tersebut justru menjadi pesona tersendiri bagi masyarakat, baik masyarakat di Wonosobo, di Jawa Tengah maupun di Indonesia, untuk melihat embun es atau embun upas itu di Dieng. Walaupun harus menahan hawa yang super dingin gitu kan. Kalau itu kita melihat dari segi wisatanya. Iya. Tetapi di sisi lain ada dampak negatif dari munculnya embun es itu, terutama bagi para petani, khususnya petani kentang. Makanya warga Dieng ini sering menyebut embun upas itu sebagai embun racun. Embun racun ya, makanya embun upas ya. Karena fenomena embun upas itu berdampak mematikan bagi tanaman kentang dan tanaman sayuran itu. Nah, dengan kondisi-kondisi yang cukup ekstrim ini, kita harus benar-benar mampu melakukan mitigasi sejak awal. Sehingga fenomena-fenomena alam ini bagaimana meminimalisir dampak negatifnya bagi masyarakat. Itu Mas Rizky. Jadi kondisi terkini berkaitan dengan cuaca ekstrim yang ada di Kabupaten Wonosobo versi saya. Gitu. Iya. Versi Pak Oleg ya, Sobat Citra ya. Oke, ini udah hadir juga nih narasumber kita juga nih, Pak Juli ya. Waduh, ini baru pertama lihat ya Pak Jul ya. Sehat Pak Jul? Alhamdulillah. Sehat. Ini Pak Jul dapil mana berarti? Saya dapil 11. Dapil 11 itu area mana Pak? Banyumas Cilacap. Banyumas Cilacap. Waduh, ini jauh-jauh dari Banyumas Cilacap ke sini ya Sobat Citra ya. Pak Jul ya. Ya. Pak Jul. Juli apa Juli? Halo Pak. Pak Juli apa Pak Juli? Pak Juli. Pak Juli ya. Oke, Juli ya Sobat Citra ya. Oke Pak Jul, ini kan kita sedang membahas menuju Jawa Tengah tangguh bencana nih Pak ya. Di mana bulan Agustus ini kan juga banyak sekali beberapa yang terjadi di Jawa Tengah nih Pak. Nah, langkah apa aja nih Pak yang diperlukan untuk membangun wilayah yang tangguh bencana di Jawa Tengah ini Pak? Monggo Pak Jul. Ya, jadi tangguh bencana itu kita harus tahu dulu apa yang dinamakan dengan tangguh bencana. Jadi tangguh bencana itu adalah sebuah keadaan di mana itu suatu wilayah itu mampu secara mandiri untuk mengantisipasi atau bisa bisa menanggulangi tentang kebencanaan secara mandiri. Sehingga dalam kebencanaan ini tentunya apa yang harus kita siapkan, ini ada beberapa hal, yaitu sebelum ada bencana
pada saat bencana dan setelah bencana. Nah, tangguh bencana itu adalah seperti apa bentuknya? Bentuknya bahwa masyarakat itu pertama sadar tentang kebencanaan. Pada saat masyarakat sadar tentang kebencanaan, maka upayanya mereka mesti tahu bagaimana supaya tidak terjadi bencana. Sadar bencana ya Pak. Nah, terus yang kedua tahu apabila terjadi bencana, dan ketiga tahu pada saat bagaimana setelah bencana. Nah, itulah apa yang namanya tangguh bencana. Nah, tangguh bencana karena itu adalah suatu wilayah di mana warganya itu adalah mampu secara mandiri untuk menghadapi kebencanaan itu, maka yang sering kita sampaikan adalah bagaimana pengorganisasiannya. Kenapa Jepang misalnya terkenal negara yang rawan gempa, ya kan? Iya. Maka mereka sudah tahu betul pengorganisasiannya bagaimana kalau terjadi gempa. Terus kemudian rumahnya bagaimana, rumah yang tahan gempa, kan begitu kira-kira. Iya. Jadi kalau sadar betul dengan kebencanaan, mestinya kita juga akan pertama adalah akan bersahabat dengan alam. Misalnya ini di ereng-erengan, ini di ereng-erengan ya. Ereng-ereng gunung. Ereng-ereng gunung. Lah ereng-ereng gunung, ya ini kebetulan pas ini ereng-ereng gunung ini. Mesti sudah direncanakan secara struktur, sudah direncanakan segala sesuatunya. Nah, kalau misalnya saya membangun di ereng-ereng itu gimana ya? Nek terjadi longsor itu bagaimana ya? Nah, itu sadar dengan kebencanaan. Kalaupun mau dibangun berarti berapa yang harus dibangun, berapa yang kosong untuk lahan hijau. Kita harus sadar betul itu. Tetapi kita sudah sering dihadapkan pada itu, sehingga banyak lupa aku tanahnya kur kait truk nek orang dibangun rumah ya aku ora duit tanah mening. Aku gawene tanah nang ndi meneh gitu misalnya. Terus kemudian membuang sampah misalnya. Ini ya kita sadar tentang bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana kita itu bersahabat dengan lingkungan. Misalnya kita punya 100 pohon yang mau ditebang berapa dulu. Kalau semuanya ditebang tanpa persiapan reboisasi, nanti terjadi gundul dan sebagainya. Banjir ya. Banjir. Nah, kemudian sebelumnya apa yang harus kita lakukan? Salah satunya pemerintah harus hadir. Misalnya infrastruktur harus kita benahi. Daerah yang belum ada drainasenya kita buatkan drainase, atau daerah yang drainasenya sudah tidak berfungsi kita fungsikan kembali. Misalnya sekolah-sekolah yang sudah rapuh, itulah mitigasi. Sekolah-sekolah sing misalnya gedung-gedung fasilitas publik yang sudah rapuh, ya kita perbarui, kita kuatkan, kita rehab supaya menjadi yang layak huni. Nah, sehingga itu wujud daripada antisipasi tentang kebencanaan. Nah, terus kemudian jalan-jalan yang misalnya ada jalan-jalan yang tidak bagus, terutama jalan tentang evakuasi. Jadi kita harus siapkan betul, oh ini jalan untuk evakuasi. Nah, kita buat, kita bangun misalnya. Kayak salah satunya TMMD, itu program bagus sekali, program yang luar biasa itu. Pertama adalah membuka jalan untuk menghubungkan antara lingkungan satu dengan yang lain yang biasanya itu terisolasi menjadi terbuka dan terhubung. Nah, terus kemudian apalagi setelah itu? Setelah itu adalah masalah sosialisasi tentang kebencanaan. Baik itu tanggap bencana, baik itu sadar bencana, baik itu kaitannya dengan bahayanya bencana.
Yang ketiga adalah tentang pelatihan. Pelatihan itu tidak hanya kepada masyarakat, pelatihan itu terhadap tim-tim atau boleh dikatakan itu relawan-relawan tentang kebencanaan. Kan ada tim SAR, di situ ada Karang Taruna, di situ ada Pramuka, Linmas dan lain-lain dilatih tentang kebencanaan. Nah, pelatihan itu bisa saja dari anggaran dana desa, bisa saja dari anggaran pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, bisa melakukan untuk pelatihan-pelatihan itu tadi. Dan yang selanjutnya di dalam pelatihan juga apa? Juga salah satu ada kelengkapan pengadaan kelengkapan alat kebencanaan. Misalnya kalau di daerah rawan banjir, yang setiap tahun banjir misalnya, di situ kita biasanya dibantu perahu untuk mengantisipasi itu. Salah satunya itu, Mas. Iya. Oke. Kalau di ini Pak, apa namanya, di dapil jenengan Pak, ini biasanya kondisinya gimana Pak? Kondisi terkini sekarang? Ya, biasanya ini kan mau akhir tahun. Akhir tahun biasanya itu ya bukan biasanya ya, amit-amit lah, amit-amit. Tapi kalau biasanya kan hujan. Kalau hujan itu yang rawan adalah banjir dan longsor. Nah, maka di dalam APBD kita ada yang namanya APBD perubahan. Perubahan, jadi kita harus siap-siap. Oh, ini nanti ada rawan hujan. Ada hujan lebat, angin besar dan sebagainya. Kita siapkan anggaran di anggaran belanja tak tersangka atau belanja tak terduga. Itu untuk kegiatan kebencanaan. Kita tambah misalnya. Ini biasanya wilayah kabupaten dan bantuan dari provinsi. Dan itu dianggarkan supaya tadi bisa menanggulangi itu. Biasanya ada daerah-daerah yang setiap tahun banjir. Ada, kalau di Banyumas ada beberapa desa. Itu di Kecamatan Sumbio. Itu sekitar ada 4 desa, berarti itu yang rawan banjir. Dan ada kecamatan yang rawan longsor. Nah, itu harus kita siapkan betul anggaran-anggaran di situ. Ya, kalau di sini saya nggak tahu ya. Kalau di Wonosobo biasanya tanah longsor nih Pak kalau di Wonosobo. Longsor. Nah, itu harus pemerintah daerah di perubahan anggaran ini harusnya namanya saja perubahan. Kalau perubahan anggaran berarti ada perubahan belanja dan perubahan pendapatan. Nah, salah satunya belanja di sektor itu. Di sektor itu ya. Sehingga ada anggaran perubahan. Oke, gitu ya Sobat Citra. Ya, begitu Pak. Iya, oke. Terima kasih Pak Jul, dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini buat Pak Isnaini. Ya. Boleh ya Pak? Ya, Pak Isnaini, ini apa saja sih tantangan utama dalam mewujudkan wilayah tangguh bencana, terutama di daerah rawan? Ya, terima kasih Mas. Ketika kita bicara tantangan, ya tentunya satu berkaitan dengan kesadaran semua pihak, baik kesadaran warga masyarakat dalam mengantisipasi kewaspadaan bencana. Yang kedua berkaitan dengan pemerintah yang tentunya tadi disampaikan oleh Pak Juli, yaitu berkaitan dengan sebuah anggaran, karena pembangunan yang ada di wilayah kita seperti pembangunan jalan, pembangunan irigasi, ataupun sektor-sektor yang lain, ini kan juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Tentunya kita harus lebih konsentrasi, kita harus lebih fokus mana prioritas yang harus diutamakan dan yang belum. Yang kedua berkaitan dengan warga masyarakat. Ini juga perlu sebuah kesadaran yang sangat tinggi, karena yang namanya bencana, Indonesia ini kan semua memahami bahwa kita mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dengan musim hujan. Ketika bicara kemarau, bencananya kebanyakan. Ini kebakaran ya. Ketika kita bicara musim hujan, tentunya ada bencana banjir dan sebagainya. Kemarau ini kita alami bersama-sama.
tentunya kecuali ada 1-2 titik kebakaran, ini juga ada situasi yang mengalami kekeringan, baik sektor pertanian ataupun sektor rumah tangga. Nah, ini juga ketika kita menghadapi musim kemarau, ini juga kita harus ingat bahwa setelah kemarau itu selesai, kita akan menghadapi musim hujan. Tentunya berkaitan dengan bencana-bencana banjir harus kita antisipasi sejak dini. Suatu contoh, jangan pernah membuang sampah sembarangan. Kita harus rawat irigasi-irigasi kita, walaupun irigasi saat ini mengalami kekeringan karena di musim kemarau. Yang kedua, kita harus bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong. Kita hijaukan di sekeliling lingkungan kita, apa yang bisa kita tanami pohon kita tanami, yang tidak ada lahan pertanian, lahan kosong yang luas, tentunya manfaatkan lingkungan-lingkungan sekitar kita, baik itu pekarangan dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang memang kita memerlukan kesadaran semua pihak, Mas Rizky. Seperti itu, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Isni. Lanjut kita ke Gus Wahid nih yang udah hadir juga nih. Apa kabar Gus ya? Mas Rizky, alhamdulillah baik. Mas Rizky apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Wah, tambah seger. Makin sehat ya. Tambah seger kayak ini ya, apa namanya, kayak sayur ya Gus ya. Oke Gus, ini di bulan Agustus ini kan banyak ya beberapa wilayah di Jawa Tengah diprediksi mengalami kekeringan ya, yang juga berpotensi mengakibatkan kebakaran lahan dan hutan. Nah, ini seperti apa sih kolaborasi yang perlu dibangun antara masyarakat, pemerintah, swasta, dan semua stakeholder dalam menciptakan ketangguhan terhadap bencana di lingkungan mereka nih, Gus? Iya, Mas Rizky. Saya kira kolaborasi ya terkait pencegahan bencana ini merupakan keniscayaan yang menjadi kunci, saya kira, terkait dengan penanggulangan bencana, karena bencana ini ya tidak hanya soal kebakaran ya, secara umum ini kan memang juga kompleks ya, multidimensi ya, membutuhkan keterlibatan banyak pihak ya, multidisiplin ilmu ya, sehingga kolaborasi ini saya kira menjadi salah satu kunci ya, menjadi modal utama juga untuk dapat kita bersama-sama menghadapi risiko bencana itu sendiri ya, baik bencana lokal, bencana nasional ya, yang ya tingkatannya saya kira levelnya ini kan juga beragam ya. Nah, upaya-upaya kolaboratif ya dan sinergitas yang dibangun, saya kira ini harus menjadi pendekatan strategi implementasi kebijakan ya, sehingga nanti dapat menghasilkan kebijakan yang tepat ya. Kayak kami di DPR kan juga salah satunya soal kebijakan anggaran ini ya, sehingga bisa tepat sasaran sesuai yang memang dibutuhkan terkait dengan penanggulangan bencana ya. Kalau bencana ini kan kedaruratan, dan ini saya kira ya harus diantisipasi karena beberapa daerah bahkan menjadi semacam apa ya, untuk kayak contoh di Wonosobo ya, seperti laboratorium bencana. Ini apalagi kalau sebelahnya lagi ada Kebumen, katakan ya, ini wilayah Jawa Tengah ini ya. Kita Wonosobo ada pegunungan ya, yang tentu ketika musim penghujan juga banyak rawan longsor ya. Bahkan Dieng saja pernah banjir kok itu kan. Itu mengagetkan juga ya Gus ya. Iya, dan saya kira tidak hanya itu ya. Terkait dengan kebencanaan ini tidak hanya soal logistiknya bagaimana, tapi juga katakan juga butuh sumber daya terkait psikologis ya, sehingga tentu harus disiapkan pula, katanya trauma healing dan seterusnya ini juga memang harus hadir ya. Di
di samping juga bagaimana ada kolaborasi sinergitas pemerintahan di semua tingkatan ya. Saya kira ya harus dari pemerintahan yang paling bawah di tingkat desa. Jangan sampai kebijakan-kebijakan di tingkat desa ini tidak mengantisipasi terkait dengan penanggulangan bencana. Tidak ada alokasi untuk itu ya. Dan saya kira ada mitigasi juga daerah-daerah mana yang rawan ya, kebutuhan kebencanaannya ini apa saja kan gitu. Yang banyak pepohonan tentunya ya di situ pohon tumbang dan seterusnya ya. Ada angin, puting beliung dan seterusnya, mungkin longsor dan seterusnya, ini perlu diantisipasi. Gempa juga kemarin kita belum lama kan juga merasakan ya. Ini saya kira ini ya, sehingga penting sekali maka kolaborasi sinergitas antar pemerintah di semua tingkatan, antar lembaga, dan juga yang paling pokok ini juga partisipasi masyarakat. Iya, keterlibatan masyarakat yang saya kira ansih sangat dibutuhkan, bahkan menjadi kunci, sehingga tentu ikhtiar kita terkait dengan penanggulangan bencana ini bisa optimal ya, bisa maksimal. Pemerintah nggak akan mampu sendirian ya tanpa partisipasi dan keterlibatan masyarakat ya. Iya. Itu saya kira itu ya Gus ya. Oke, satu lagi Gus, ini kalau menurut jenengan ya, bagaimana kondisi terkini khususnya di dapil Anda nih Gus sekarang ini? Iya, kondisi kebencanaan di dapil saya ya. Ya, dapil saya itu kan dapil PKB Mas Rizky. Iya. Cuma kemudian saya ingin ngisi radio di sini. Ya, cuma kan karena kita komisi A, wilayahnya kan satu provinsi ya, Jawa Tengah. Tapi ya mirip-mirip. Kalau saya kan asli Banjarnegara. Ya. Katakan Banjarnegara ini yang 75% ya, 75% ini wilayahnya pegunungan. Nah, ini kan juga rawan longsor dan seterusnya. Banyak pohon tumbang kalau musim hujan, juga banyak bahkan banjir. Ya, banjir, sungai meluap dan seterusnya. Katakan ada harusnya penampungan air waduk-waduk, itu bahkan katakan di Bendungan Jenderal Sudirman Merican itu sedimentasinya sudah saya kira sudah cukup tinggi ya. Bahkan sudah dibangun talut-talut itu penahan air ya, yang artinya bahkan sudah di atas permukaan tanah ini kan. Kemudian di Kebumen itu tadi ada laut ya. Saya kira harus diantisipasi ketika ada gempa, potensi tsunami dan seterusnya ya. Jadi ya beragam, hampir semua potensi bencana itu ada. Iya, itu salah satunya kalau di dapil saya di dapil 7 Jawa Tengah. Gitu ya. Hampir sama kayak Wonosobo ya Gus ya. Hampir sama ya. Oke, sebisa kita jadikan dulu ya Gus ya. Dan untuk sebisa jangan kemana-mana, terus stay tune. Masih ada beberapa season lagi, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Apakah Anda ingin dijauhkan dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang, dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat untuk kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatannya. Maka pantaslah jika orang yang suka bersedekah jauh dari bala bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya. Kuya, ajarin gue deketin cewek dong. Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu. Kok permen? Buat buka-buka obrolan, alah, biar rileks komunikasinya, gitu. Pastikan saja
Bener banget. Kalau mau ajak ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor, obrolan bakal lancar. Tahu aja lo. Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana? Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek. Dasar lo. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. Duh, pagi-pagi kok udah ngelamun aja, Kak. Mikirin apa sih? Mantan ya? Adek, bisa aja. Udah agak zaman kali mikirin mantan, mikirin masa depan dong. Cie, tapi kepo juga nih. Kakak lagi mikirin apa sih? Ini loh dek, kakak kan bulan kemarin daftar NPWP. Tapi lupa nih, untuk kewajiban pajak UMKM-nya itu apa ya? Oh itu, adik mah tahu kalau tentang kewajiban pajak, Kak. Jadi untuk kewajiban pajaknya itu, pertama bayar pajak setiap bulan, tarifnya 0,5% kali omset per bulan. Yang kedua, lapor SPT tahunan setiap tahun antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Adiknya kakak kok pinter ya? Tahu dari mana, Dek? Kan adik kemarin sempet nganterin temen juga buat bikin NPWP, jadi tahu dong. Thanks ya, Dek. Berkat adik, kakak jadi tahu nih tentang kewajiban pajak. Ya, bagi Anda yang ingin membuat NPWP, membuat kode billing, laporan SPT, atau konsultasi perpajakan, langsung saja datang ke KP2KP Wonosobo yang beralamat di Jalan Bayangkara nomor 8 Wonosobo Barat, nomor telepon 0286 321 121. Sekali lagi, 0286 321 121. Segala layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Pajak kita untuk kita, pajak kuat Indonesia maju. Tak perlu lagi kau gundah, tak usah lagi kau resah. Bila rindu romansa radio di kotamu, meski terpisah jarak dan waktu. Jogja Streamer solusinya kapan dan di mana saja. Jogja Streamer selalu ada. Jogja Streamer solusinya, langsung klik aja di websitenya. Jogja Streamer selalu ada, selalu ada. 98.8 Citra FM Wonosobo. Dengerin Jogja Streamers sekarang. Elo si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang? Wis weruh ning arepane radio. Takon maning. Dasar. Ya lagi ngrungokaken radio lah. Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi? Tentu. Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari? Weruh-weruan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya. Di radio aku dengar. Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio. Citra FM Wonosobo. Citra FM Wonosobo.
Dari Jalan Pasukan Malawi 98.8 Citra FM Wonosobo banget ya Sobat Citra. Masih lanjut terus ya kita di talkshow spesial bersama DPR Jawa Tengah ya Sobat Citra. Dan kita juga masih bersama Pak Holik, kemudian Gus Wahid, Pak Isna ini juga masih bersama kita nih Sobat Citra. Di malam bulan Agustus 2024 ini beberapa wilayah di Jawa Tengah diprediksi mengalami kekeringan yang juga berpotensi mengakibatkan kebakaran lahan dan hutan ya, apalagi di Jawa Tengah ini kan masih banyak hutan ya Sobat Citra ya. Oke, kita ke Pak Holik dulu nih. Pak Holik, seperti apa sih kolaborasi yang perlu dibangun antara masyarakat, pemerintah, swasta dan semua stakeholder dalam menciptakan ketangguhan terhadap bencana di lingkungan mereka? Iya, Mas. Kolaborasi ini penting dalam menciptakan ketangguhan terhadap bencana. Ada 4 komponen yang ini harus sejalan gitu, berkaitan dengan kolaborasi untuk menciptakan ketangguhan terhadap bencana. Yang pertama, pemerintah harus melakukan perencanaan dan membuat regulasi. Sehingga apa? Dengan pemerintah menyusun rencana tanggap bencana yang komprehensif dan membuat regulasi yang mendukung mitigasi risiko seperti peraturan tentang pembangunan berkelanjutan dan standar bangunan yang tahan bencana. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Juli, mencontohkan Korea Selatan, Korea termasuk Jepang itu. Di sana itu kan daerah rawan gempa. 1 minggu kemarin saya di Korea selama hampir 8 hari. Wow. Di sana bangunan-bangunan itu luar biasa. Apartemen-apartemen dibangun dengan begitu kokohnya. Ya ini sebagai antisipasi dini aja. Antisipasi sini. Terus yang kedua, bagaimana pemerintah melakukan koordinasi untuk menyediakan platform dan mekanisme antara berbagai instansi untuk melakukan koordinasi dengan organisasi relawan yang terlibat dalam penanganan bencana. Yang kedua, masyarakat perlu terlibat aktif. Masyarakat perlu berpartisipasi secara aktif dalam program-program mitigasi risiko bencana seperti pembuatan peta risiko lokal dan pelatihan tanggap darurat. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat untuk mau dan mampu melakukan edukasi baik untuk diri sendiri maupun orang lain tentang langkah-langkah keselamatan dalam pencegahan bencana. Yang ketiga, kolaborasi penting dengan swasta berkaitan bagaimana perusahaan swasta dapat menginvestasikan dalam proses-proses menciptakan ketangguhan terhadap bencana, baik itu investasi dalam bentuk teknologi maupun infrastruktur yang meningkatkan kesadaran ketahanan bencana seperti sistem peningkatan dini atau bangunan tahan gempa yang tadi saya ceritakan itu. Yang kedua, bagaimana pihak swasta melakukan dukungan secara finansial dan juga sumber daya untuk upaya-upaya mitigasi dan juga tanggap darurat. Yang keempat, kolaborasi ini penting dilakukan oleh stakeholder lainnya, baik itu NGO, akademisi, media maupun yang lainnya, dalam bentuk
penelitian tentang risiko bencana dan solusi mitigasi, serta bagaimana melakukan advokasi kebijakan yang mendukung ketangguhan bencana. Yang kedua, stakeholder ini juga mampu untuk menyebarluaskan informasi yang berguna tentang kesiapsiagaan bencana dan juga cara-cara mengurangi risiko. Dan yang ketiga, NGO, akademisi, media, dan lain-lain ini berperan dalam pemantauan dampak bencana dan juga evaluasi respon, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan yang berkelanjutan, terutama tentang proses-proses perencanaan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, dan juga bagaimana kesadaran masyarakat berkaitan dengan mengedukasi dan berpartisipasi aktif dalam program-program mitigasi risiko bencana. Mungkin itu Mas Rizky, berkaitan dengan masalah kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, swasta, dan juga stakeholder lainnya dalam menciptakan ketangguhan terhadap bencana ya. Satu lagi nih Pak Holik ya, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program tangguh bencana ini Pak? Ada 3 hal yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama adalah melakukan edukasi dan pelatihan. Nah, pelatihan ini bisa melalui pendidikan formal, yaitu mengintegrasikan materi tentang mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam kurikulum sekolah untuk anak-anak dan remaja. Yang kedua, pelatihan komunitas, yaitu dengan melakukan pelatihan dan workshop untuk masyarakat tentang cara menghadapi berbagai jenis bencana, mulai dari evaluasi hingga pertolongan pertama. Kampanye kesadaran ini bisa dilakukan melalui media sosial maupun media tradisional. Bagaimana memanfaatkan media-media sosial yang ada, bagaimana memanfaatkan radio, televisi, termasuk media cetaknya untuk menyebarluaskan informasi tentang penting dan kesiapsiagaan bencana. Selanjutnya, cerita dan testimoni. Bagaimana menceritakan kondisi-kondisi yang nyata dari orang-orang yang pernah mengalami bencana, terdampak bencana, untuk memberikan gambaran yang lebih nyata dan lebih mendalam. Yang kedua, strategi yang bisa dilakukan adalah keterlibatan komunitas, yaitu pembentukan kelompok relawan. Di Wonosobo ini kan lumayan banyak relawan-relawan berkaitan dengan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Nah, bagaimana kelompok-kelompok relawan ini bisa difasilitasi, baik untuk melakukan diskusi-diskusi, pelatihan, dan juga kegiatan kesiapsiagaan. Yang kedua, komunitas bisa diajak melakukan kegiatan simulasi, yaitu bagaimana kegiatan simulasi bencana ini dilakukan secara berkala untuk melatih dan menguji kesiapsiagaan masyarakat. Kemitraan dan kolaborasi, kerjasama dengan organisasi lokal ini penting Mas. Jadi ada NGO, ada relawan, dan juga kelompok masyarakat lain untuk jangkauan dan juga efektivitas program. Keterlibatan pemerintah ini sangat dinanti-nantikan, baik dalam proses perencanaan dan juga pelaksanaan program untuk memastikan dukungan sumber daya dan juga kebijakan yang mendukung. Dan yang ketiga, berkaitan dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat adalah peningkatan akses informasi, baik itu sistem peringatan dini maupun sumber daya online, yaitu tentang penyediaan informasi bencana, panduan kesiapsiagaan,
dan juga kontak darurat melalui situs web maupun aplikasi yang mudah diakses. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara bersinergi, kesadaran dan juga partisipasi masyarakat dalam program tangguh bencana insya Allah dapat meningkat secara signifikan, dan bagaimana membangun ketahanan komunitas dan juga mengurangi dampak resiko atas terjadinya bencana. Mungkin itu. Iya, oke. Terima kasih Pak Holik ya. Kita lanjut ke Gus Wahid nih, Gus. Nah, ini langkah apa sih Gus yang diperlukan ya untuk membangun wilayah yang tangguh bencana, Gus? Ya, Mas Rizky. Saya kira yang paling pokok pertama adalah kemandirian masyarakat ya, sebagai modal utama, kesiapsiagaan masyarakat ya terkait antisipasi bencana. Ini yang pertama saya kira harus dilakukan. Kemudian tentu ya adanya sinergitas, kolaborasi antara elemen masyarakat khususnya dengan pemerintah ya. Pemerintah juga demikian, sinergitas dengan pemerintah di berbagai macam tingkatan, dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa tentunya, sehingga program terkait penanggulangan bencana ini bisa terencana dan terukur tentunya sesuai kebutuhan ya masing-masing daerah tentunya. Di samping itu kita kan tidak hanya soal fisiknya saja, tapi yang lebih penting juga tadi ketangguhan masyarakat itu sendiri ya, kepedulian masyarakat, kesadaran masyarakat untuk membangun ketangguhan bencana bersama-sama ya. Masyarakat juga tentunya harus terlibat secara aktif ya, harus bagaimana merasa secara kolektif punya tanggung jawab. Bahwa di Wonosobo banyak tebing tinggi dan seterusnya, tidak asal tebang pohon tentunya ya. Maka kita bahkan mungkin gerakan-gerakan kultural, gerakan-gerakan oleh masyarakat itu sendiri tentu, karena pemerintah tidak mungkin bisa sendirian. Contoh mungkin penebaran bibit ikan, benih ikan, penanaman pohon ya, terus gerakan-gerakan pembersihan sampah di jalur-jalur sungai, irigasi dan seterusnya yang nanti berpotensi menimbulkan banjir dan seterusnya ya, dan gerakan-gerakan lain ya, sehingga ya masyarakat harus memahami ya, memahami terkait ketahanan masyarakat itu apa. Kemudian juga masyarakatnya harus berpartisipasi dari hulu ke hilir ya. Jadi hulu ke hilir ini maksudnya ya tadi itu bahkan sebelum terjadi bencana ya, terkait perencanaan, terkait penanggulangan kebencanaan ya, masyarakat berpartisipasi dalam pengurangan risiko bencana, masyarakat berpartisipasi dalam tanggap darurat, masyarakat berpartisipasi dalam pemulihan pasca bencana, trauma healing dan seterusnya ya, juga tentu dalam pemantauan dan evaluasi ya, semua pihak tentu baiknya adalah terlibat ya secara aktif, sehingga kualitas daripada penanggulangan bencana ini menjadi lebih baik. Saya kira itu Mas Rizky. Iya, oke. Mungkin pesan terakhir Pak ini Gus, pesan apa yang ingin Panjenengan sampaikan ya kepada masyarakat agar masyarakat menjadi lebih aware terhadap isu mitigasi dan tangguh bencana ini, Gus? Iya Mas Rizky. Sekali lagi tentu kesadaran masyarakat menjadi modal utama, partisipasi masyarakat juga menjadi modal utama. Pemerintah tidak mampu sendirian, masyarakat harus terlibat, karena juga ada ekses apapun terkait bencana juga kita semua yang bisa merasakan ya. Maka kita harus kuat, tentu banyak hal tadi yang bisa kita lakukan, sosialisasi, peningkatan kapasitas ya, pengetahuan terkait kebencanaan, penanggulangan bencana, mitigasi dan seterusnya. Terus tentunya pembangunan yang fisik yang ramah lingkungan, ramah
tentu anti bencana ya, menanggulangi adanya bencana, dan juga tidak lupa adalah kesadaran masyarakat dan ketahanan personal di setiap diri masyarakat itu sendiri yang terbangun sehingga lahir batin siap sehingga dia ketika sewaktu-waktu ada bencana yang datang. Mungkin itu Mas Rizky. Iya. Oke, terima kasih Gus Wahid sudah hadir di Citra FM, dan juga tadi ada Pak Holik, Pak Isnaini, ya, Pak Jul juga. Terima kasih untuk sobat yang udah bergabung ya. Sampai jumpa lagi untuk lain kesempatan, dan juga tetap tetap aware ya sobat Citra dengan bencana-bencana yang akan terjadi, apalagi mungkin di tempat-tempat ataupun di kota-kota yang mungkin rawan gitu ya dengan bencana ini. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang dan kibono sobat forever. Saya Riki Wisana pamit. Wassalamualaikum.